Iya, ini jadi saya tuh dapat laporan dari makan bergizi gratis Apa tuh? dari sebuah sekolah. Nah, ini perhatikan baik-baik, ini buat para pemangku kebijakan makan bergizi gratis. Ini dari teman saya. Saya sudah 3 hari ini sekolah dapat MBG. Kejanggalannya udah mulai kelihatan. Dalam 3 hari udah mulai kelihatan. Aroma makanannya gak enak. Rada basi ya. Teksturnya aneh. Dan tapi ini pakai bahasa Sunda. Dia ngerasa bener-bener tengenah. Ya rasanya ternyata sangat tidak enak. Rasanya tidak enak. Dan banyak yang dikomplain. Tapi sekolah itu tidak membuka kesempatan untuk komplain. Jadi tidak boleh kritis terhadap makanan ya. Di sekolah kakaknya dia SMA ini SMA mewah lumayan. Banyak makanan yang tidak layak dimakan ditemukan pada menu anak-anak. Tuh. Di sekolah juga banyak yang jadi dituntut untuk itu si piringnya, si apa sih namanya teh? Si bakinya tray. Itu tuh harus habis, tapi sebagian besar siswa gak bisa menghabiskannya. Saking gak enaknya dan kadang-kadang busuk. Kadang-kadangnya gitu ya. Jadi ini sama sekali tidak layak gitu. Nah, tapi ini kalau tidak habis katanya, ini akan ditandai dan dikasih sanksi oleh pihak dapur. Hah? Iya, ini ada kesaksian. Kalau Baraya mau ngecek, datang ke sini sama saya diantarkan ke sekolahnya ya. Nah, ini baru hari ketiga, tapi banyak porsi yang tersisa harus dihabiskan, tapi nggak bisa dihabiskan. Jadi banyak yang akhirnya terbuang. Jadi terpaksa dibungkus, terus dibagikan ke mana-mana gitu. Nah, Bungkus dan dibuang lah paling iya. betul malah. Terus ada kejadian juga yang tata boga itu ternyata tidak dilibatkan. Jadi di sekolah kan kadang-kadang ada yang tata boga, ada yang kantin, ada yang apa, itu ternyata tidak dilibatkan. Jadi makanannya kata siswa sangat tidak enak ya. Nah ini tuh hese Sunda itu. Jeung mun teu beak mah Pak. Jadi, Sunda aja nggak apa-apa, Sunda aja. Ya. Jadi kalau tidak habis sama pihak dapurnya dilaporkan ada indikasi makanan dibuang. Ya gitu. Jadi kemarin sisanya lebih banyak dari hari-hari sebelumnya karena nggak enak, tapi dipaksa untuk dihabiskan. Nah, terus ini ada foto. Fotonya ditampilkan ya. Iya, kirim ke saya tampilkan. Nah, Bisa lihat ini dulu, nih. Pak. Coba lihat. Wah. Coba lihat ini porsinya ya. No. Porsinya itu adalah nasi yang kelihatannya tidak enak. Saya bisa ngelihat itu nasi tidak. Sudah beda artinya intinya gitu. Nasi yang tidak enak, ada telur 1 butir, ada toge, ada tempe 1 iris, dan ada jeruk. Jeruk atau tahu itu teh? Jeruk ya. Jeruk. Jadi coba kalau saya bayang-bayang ya, nasi teh 2.000-an, telur teh 3.000-an. Ya, terus ini ada toge. Ini toge murah pisan ya, toge murah pisan, tempe murah pisan. Murah sekali ya ini. Terus itu kayaknya yang paling aman kayaknya telur rebusnya deh. Iya. Mungkin ya. Iya, soalnya jeruk juga nggak tahu tuh itu asam atau enggak. Ya, nah ini nanti tampilin. Nah ini 10.000. Saya yakin ini dikorupsi sih. Saya yakin. Kalau ini gimana? Ini yang viral nih. Ini viral juga nih. Apa ini? Ya ada pangsit. Coba scroll ke atas. Lah, ada pangsit ya. Iya. Nah itu si Oke. atas ini si dapurnya tuh klarifikasi. Coba scroll ke atas. Scroll ke atas. Ke bawah. Bukan hanya pangsit, tapi namun di dalamnya itu terdapat telur ayam, daging ayam, dan tahu serta daun bawang yang memang kami kemas secara jadi satu di kulit pangsit tersebut. Kan? Kami memilih menggunakan menu itu karena berdasarkan hasil analisis ahli gizi beserta tim koki dan seluruh pasar kali yang murah. Ketika di minggu pertama hari ketiga, tepatnya di hari Rabu itu banyak tersisa food wasted atau sampah makanan. Itu sampai 5 kantong itu isinya nasi, ya, sayur. Di mana-mana juga sampah makanan Bu. Iya Bu. Kami di hari Kamis itu mencoba merancang menu kembali untuk supaya anak itu tidak bosan. Tapi kami tetap mengedepankan seperti kentang itu pengganti nasi sebagai karbohidrat. Kemudian wortel itu kan sayur ya, walaupun memang seperti di tampilan itu sangat kurang menarik. Kemudian Oke, kita nggak nyalahin si ibunya, tapi
soklah dicek korupsi itu teh. Banyak yang itu teh pungutannya dari anak-anak nakal di situ, dari aduh. Pertama, kepala-kepala yang program MBG-nya itu rata-rata TNI. Itu kita harus dari tahu tuh. Ya. Rata-rata anggota DPR juga punya bisnis dapur. Iya. Terus Enggak, jadi ini sebenarnya adalah ajang untuk para koruptor sebenarnya ya, makan bergizi gratis tuh. Dalam kacamata apapun gak logis. Saya duitnya tuh pengen banyak banget. Yang bikin sebel tuh itu duitnya gede banget ya. Iya, gak logis dalam hal apapun. Misalkan gini lah, misalkan ya. Mau kita ngadain makan bergizi gratis untuk seluruh rakyat Indonesia, untuk seluruh sekolah di Indonesia. Itu minimal mah 2 tahun atau untuk melakukan persiapan, bikin dapurnya, analisisnya dulu, kumpulin ahli gizinya, apa-apanya dulu. Kita untuk makan bergizi gratis tuh butuh 30.000 ahli gizi. Itu gak ada persiapan apa-apa, tiba-tiba langsung dijalankan. Gak ngotak itu asli. Itu ini adalah program yang paling gak ngotak dari pemerintahan Pak Prabowo. Ya itunya aja udah kacau gitu ya. Terus ya jelas itu bagi-bagi kekuasaan. Sebenarnya bukan buat rakyat. Kemarin ada yang komplain, ini mah walaupun makan bergizi gratis itu nggak bagus, tapi kan niatnya bagus. Nggak, ini niatnya nggak bagus. Ini niatnya sepenuhnya pure politik untuk bisa mempertahankan kelanggengan kekuasaan dari Pak Prabowo. Makanya itu bagi-bagi kekuasaan aja, bagi-bagi duit aja. Makanya yang dikasih itu 10 orang itu orang-orang dekat Pak Prabowo semua gitu. Bukan hanya TNI gitu, bukan. Tapi jadi kalau dibilang ini niatnya baik nggak? Ini niatnya nggak baik. Kalau niatnya emang baik, maka dikasih kepada fakir miskin yang akhirnya porsinya gede-gede. Bukan diberikan kepada orang tajir melintir. Yang 91% makanan bergizi gratis itu disalurkan kepada orang yang sudah mampu. Betul, ada juga yang video yang dari orang tua ini yang ngomel kayak, ini sekolah kita tuh nih anak-anaknya rata-rata dijemput pakai Pajero, ngapain pakai ada MBG. Iya. Ada tuh ibu-ibu ngomel tuh ke sekolahnya yang ngebagiin MBG. Bapak Ibu, saya sepakat dengan Pak Wali. Maaf, anak-anak sebagian besar anak Liza, supirnya satu-satu. Kalau kumpul wali murid rata-rata Pajero, Fortuner, 700 juta itu. Supirnya satu-satu sebulan 3 juta. Anak saya bertanya, Bunda, emang boleh ya kita makan MBG? Bukannya MBG itu untuk anak yang nggak mampu. Emang Bunda merasa nggak mampu ya sampai aku harus makan MBG? Apa yang saya jawab sama anak saya? Oke nak, kita catering besok. Boleh dicek anak saya catering. Tanya, kenapa mesti MBG itu di Al-Izzah? Ya. Dilihat dari sudut pandang manapun sangat tidak rasional. Betul, ya itulah makanya ngasih minum Pajero tuh mahal dan sekali minum Pajero tuh 400-500 mungkin ya, 500.000 mungkin. Nah itu untuk makan bergizi gratis tuh 1,5 bulan. Sehari Pajero minum bensin tuh. Jadi kepikiran gak sih? Tapi mereka dikasih. Terus kata Pak Prabowo, saya tidak mau membeda-bedakan. Justru harus dibedakan, Pak. Masa Bapak nggak membedakan orang kaya dengan orang miskin, nggak dibedakan? Ya kalau gitu orang kaya juga kasih bansos sana tuh, Pak. Ya harus dibedakan lah fakir miskin sama orang kaya. Orang kaya harus mendistribusikan duitnya itu kepada fakir miskin. Nah, pihak pendistribusiannya itu dilakukan sama negara. Nah, ini kejadiannya aneh. Negara mendistribusikan duit dan sampah beracun. Sebagian. Kadang sampah beracun itu kepada anak-anak yang 91%-nya itu adalah orang yang mampu. Bahkan kadang setiap hari itu ada berita kayak guru dan orang tua dianjurkan mencicipi dahulu makanannya. Ya, biar kalau keracunannya jadi kebagian. Itu asli saya tuh. Ya kan saya juga masih terkoneksi ya, dengan guru-guru, dengan sekolah-sekolah di Bandung gitu ya. Saya tuh suka nanya ke mereka teh, aduh repot, udah mah repot, ada bebannya, terus nggak boleh kritik, terus makanannya nggak enak, terus siswanya juga pasti komplain, nggak akan mau, di situ ada kantin, si kantinnya juga pasti ngeluh. Tapi kalau misalkan, jadi kalau anak-anak jajan di kantin,
si itu nggak kemakan harus jadi sampah. Kalau dimakan nggak beli di kantin, si kantinnya juga ngerugiin. Lah udahlah ini mah nggak ada faedahnya, ini mah minus semuanya. Nggak ngerti ini Pak Prabowo yang IQ-nya 153 ini bisa melakukan hal ini. Ya tapi sekali lagi ini mah emang cerdas sebagai politikus lah, bukan cerdas sebagai negarawan. Ini yang nempel di kepala saya, nah ini sebagai penutup aja yang nempel. Ini uang segede ini, uang segede yang buat MBG, udah beli Real Madrid aja kata Pak Guru juga. Iya. Iya betul itu walaupun cuman Itu satu nempel di benak klub saya gitu. tuh. Iya. Satu klub tapi kan bisa go internasional kita teh kan. Beli aja Real Madrid. Kasih ke Prabowo. Pak Erick Thohir gitu. Pak Erick kan dulu pernah megang Inter gitu. Oke lah Pak Guru, cukup mungkin untuk hari ini, sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.